Tudingan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap pegiat media sosial Ferry Irwandi oleh TNI hampir mustahil bisa dilakukan jika merujuk kepada putusan MK nomor 105 tahun 2024 tentang Undang-Undang ITE. Sejumlah pihak angkat bicara terkait upaya memproses hukum Ferry Irwandi. Kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Langkah Mabes TNI yang membuka peluang mempolisikan pegiat media sosial Ferry Irwandi dengan delik pencemaran nama baik institusi. Terkait hal ini, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra angkat bicara terkait langkah yang membuka peluang mempolisikan konten kreator Ferry Irwandi terkait pencemaran nama baik. Yusril menegaskan TNI tak bisa melaporkan Ferry lantaran terdampak putusan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya terkait dengan masalah ini saya kira polisi sudah memberikan satu jawaban. Ada TNI itu berkonsultasi dengan kepolisian. Apakah bisa institusi itu melapor sebagai korban? Tapi sudah dijawab oleh kepolisian. Berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam kasus pencemaran nama baik itu korbannya yang harus melaporkan itu adalah individu, bukan institusi. Saya kira clear masalah itu, dan kalau ada langkah-langkah hukum yang mau ditempuh silakan saja, tapi bukan dengan delik pencemaran nama baik saja, karena pencemaran nama baik itu kasusnya adalah individu. Dalam putusan MK nomor 105 tahun 2024 menyatakan bahwa frasa orang lain dalam pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat diartikan sebagai individu atau perseorangan, sehingga lembaga pemerintah, institusi, korporasi maupun kelompok tidak dapat menjadi korban delik pencemaran nama baik. Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto mengatakan, institusi ini tidak dapat melaporkan Ferry jika pelaporan tersebut atas nama institusi TNI. Tapi kalau tentaranya sendiri sebagai kelembagaan, sebagai institusi, itu yang tidak bisa. Makanya harus dibedakan betul. Dan kalau kita lihat pernyataan dari Dan Siber ya, itu kan sebenarnya masih belum jelas. Apa sih yang dimaksud? Siapa sih yang kemudian merasa kehormatannya diserang, misalnya begitu. Tindak pidana apa sih yang kemudian mau dituduhkan atau mau disangkakan kepada saudara Ferry ini. Jadi itu masih pertanyaan-pertanyaan besar yang sebenarnya ketika dalam konferensi pers itu saya melihat juga beliaunya tidak mau menjelaskan, katanya mau ada penyidikan lebih lanjut, karena begitu. Jadi ini masih banyak dari sisi hukum ya, masih belum clear betul posisinya begitu. Sementara mantan Kabais TNI Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto menganggap wajar langkah 4 Jenderal TNI berkonsultasi dengan polisi. Pasalnya upaya hukum ingin ditempuh TNI terkait tuduhan tentara di balik aksi demonstrasi dan menghendaki darurat militer. Di framing sebagai perusuh atau ada di belakang perusuh yang menghendaki adanya darurat militer. Itu loh, itu bacaan tentara itu. Begitu. Dan menurut Anda sah-sah saja untuk datang berkonsultasi? Nah kalau nggak ke sana terus mau kemana? Suruh cari jalan sendiri apa? Menurut Anda sebetulnya TNI tahu tidak ada kewenangan TNI untuk bisa melaporkan kasus pencemaran nama baik? Lah kalau TNI merasa nama baik TNI sekarang sedang dirongrong begitu, terus apa salahnya kalau dia tanya ke polisi sih? Oke, berarti ya kalau memang disalahkan ya? Nanti TNI cari jalan sendiri loh. Di sisi lain, konten kreator Ferry Irwandi mengaku tak tahu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Ferry mengaku siap menghadapi pelaporan dirinya dan tak akan lari ke luar negeri. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.